Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba menyampaikan tentang hijrah, di mana eh, belum lama ini kita baru saja memasuki tahun baru di dalam Islam, yaitunya tahun baru Hijriyah. Dan tahun baru Hijriyah ini diambil dari sejarah ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Diambil dari sejarah Rasulullah berpindah dari daerahnya orang-orang kafir Quraisy waktu itu menuju daerah orang-orang yang Muslim. Namun Anda sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak tidak akan membahas tentang perpindahan tempatnya Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Namun pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba menyampaikan tentang makna lain dari hijrah, di mana hijrah itu bisa memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah hijrah fikriyah, atau bisa kita sebut dengan hijrah pemikiran. Dan ananda sekalian, bisa kita contohkan seperti ini. Misalnya kita berpikir bahwa belajar ini adalah beban untuk kita. Ketika kita belajar di sekolah, kita merasa diri kita terhambat atau terhalang untuk melakukan hal-hal yang kita senangi gitu. Atau dengan arti lain bisa jadi kita berpikir bahwa belajar ini tidak ada gunanya gitu. Maka ini adalah cara berpikir yang salah. Atau contoh lain, kita berpikir tentang sholat misalnya. Sholat ini tidak ada gunanya. Untuk apa kita sholat? Sholat ini hanya membuat kita capek-capek saja gitu. Membuat kita kehilangan waktu untuk bermain, belajar, membuat kita kehilangan waktu untuk yang menyenangkan kita. Sholat atau ibadah-ibadah yang lain itu membuat kita kehilangan waktu untuk aktivitas-aktivitas bermain kita. Maka cara berpikir seperti ini adalah cara berpikir yang salah. Kemudian ketika kita sudah tahu itu adalah cara berpikir yang salah, ketika momen hijrah ini, walaupun tidak di dalam momen hijrah, dimanapun kita berada di waktu apapun, kita mesti hijrah dari cara berpikir yang salah ini menuju cara berpikir yang benar. Apa contoh dari cara berpikir yang benar? Kita berpikir bahwa kita belajar di sekolah ini itu akan menjadikan sesuatu hal yang bermanfaat bagi diri kita. Kita belajar di sekolah itu akan memberikan kita hal-hal yang menyenangkan bagi diri kita. Belajar itu adalah suatu hal yang menyenangkan. Ketika kita belajar tidak akan mengganggu aktivitas-aktivitas yang menyenangkan untuk kita. Kita bermain dan kita juga belajar gitu. Jangan hanya kita berpikir bermain saja, ini adalah cara berpikir yang salah. Dan ketika kita belajar akan mengantarkan kita kepada hal-hal yang kita inginkan dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Begitu juga dengan ibadah seperti sholat misalnya. Ketika kita sholat, ini akan menjadikan pemikiran kita tenang, hati kita tenang. Kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berpikir bahwa sholat adalah jalan yang terbaik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak sholat, kita akan jauh dari Allah. Ini adalah cara berpikir yang benar, dan ini harus kita hijrah di dalamnya. Kemudian ananda sekalian, yang kedua itu adalah hijrah sulu'iyah atau hijrah perilaku. Hijrah perilaku adalah ketika kita telah berpikir, misalnya belajar itu adalah suatu hal yang terbaik, maka kita selanjutnya harus melakukan perilaku yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan itu. Misalnya
Dulu waktu kita menganggap belajar ini tidak ada gunanya, kita malas-malasan, kita tidak mempunyai motivasi untuk belajar, kita tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dulu kita berperilaku seperti itu, maka ketika kita telah berpikir, kita telah hijrah di dalam berpikir, kita mesti juga hijrah di dalam perilaku kita. Misalnya, kita harus rajin belajar, kita harus rajin mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, kita harus semangat belajar, daya juang kita harus kuat, motivasi kita harus kuat di dalam belajar, dan kita yakin dengan kita berperilaku yang baik di dalam belajar, itu akan mengantarkan kita kepada kesuksesan atau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena belajar adalah kewajiban. Kemudian ibadah, misalnya ketika dulu kita berpikir bahwa ibadah ini menghambat kita untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan, bahwa ibadah adalah tidak ada gunanya, maka ketika kita telah berpikir yang baik, kita mesti harus berperilaku yang baik juga. Kita harus mengerjakan sholat. Ketika kita berpikir sholat itu banyak gunanya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, kita harus melakukan sholat. Kita harus rajin untuk sholat. Kita harus rajin untuk ibadah-ibadah yang lainnya, membaca Al-Quran, zikir, puasa, dan lain sebagainya. Kita harus rajin melakukannya di dalam kita berperilaku. Begitu juga misalnya ketika dulu kita tidak mau membantu orang tua, maka kita harus merubah perilaku kita. Kita harus hijrah kepada perilaku yang mau membantu orang tua. Ketika dulu kita tidak memiliki akhlak yang baik kepada orang tua, kita harus hijrah, harus berpindah, harus merubah perilaku kita kepada perilaku yang baik kepada orang tua, yang berakhlak kepada orang tua. Begitu juga merubah perilaku kita untuk berakhlak kepada guru, beradab kepada guru, beradab kepada kakak kita yang lebih tua, orang-orang yang lebih tua dari kita, kakek, nenek, dan menyayangi orang-orang yang lebih muda atau lebih kecil dari kita. Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak berharap kita bisa menjadi orang-orang, menjadi seorang pelajar yang mampu hijrah di dalam pemikiran kita, dari pemikiran yang jelek kepada pemikiran yang baik. Kita juga mampu hijrah dari perilaku yang jelek menuju perilaku yang baik. Mungkin Ananda ingat ketika Bapak menyampaikan materi tentang fujur dan takwa. Ketika kita memiliki pemikiran yang fujur, kita harus berubahnya menjadi pemikiran yang takwa. Ketika kita memiliki perilaku yang fujur, kita harus berubah menuju perilaku yang takwa. Mudah-mudahan Anda sekalian kita bisa menjadi orang-orang yang selalu berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, dan doa terbaik untuk kita bersama, semoga Allah menjaga kita, ayah dan bunda, para guru-guru kita. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.